Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kawn ajma'in, khususan sadatina sufiyal muhaqqiqin wa sadatina alawiyyin wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhabil huquq alaina ajma'in wa walidina wa walidikum amin wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin, khususan fi qaryah Duku Tengah khasah. Syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Jumatan sedaya para alim, para kiai, para asatidz, para sepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita bersama, sesepuh-sesepuh desa Duku Tengah, serta para guru-guru mulia kita yang hadir malam hari ini, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Haji Syukur, Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Nurdin, Al-Mukarram Ustadz Miftahuddin, sekaligus juga khususipun Sohibul Bait Bapak Muhammad Romli atau Saudara Dayu Farkhalis. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, dan mudah-mudahan selalu dalam bimbingan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Ikatan Jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Brebes dan Tegal serta sekitarnya, yang semuanya saja baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang aktivis maupun yang tim hadroh, semuanya mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Allah berkahi ilmu mereka, Allah berkahi umur mereka, Allah berkahi rezeki mereka, Allah jadikan mereka orang-orang yang selalu istiqomah berjuang di jalan Nabi-Nya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bahagia dunia dan akhiratnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap kali kita hadir di satu majlis yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, di dalamnya dibacakan sejarah hidup Nabi SAW, di dalamnya disampaikan munajat doa dan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah majlis itu berarti punya koneks, punya ikatan, punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi majelis tersebut tujuannya adalah untuk bersama-sama mengenal sosok manusia mulia
Tujuannya untuk semakin mencintai manusia paling mulia, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Maka tidak diragukan lagi, setiap orang yang hadir majlis di dalamnya insya Allah akan punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Hubungan ikatan batiniyah, hubungan ikatan cinta, hubungan ikatan sunnah Nabi SAW, hubungan ikatan syariat Nabi Muhammad SAW, hubungan ikatan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan hubungan ikatan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, siapapun orangnya, siapapun manusianya yang punya hubungan dengan Nabi, syukur kepada Allah dengan sebaik-baik syukur. Syukur terhadap Allah karena Allah pilih manusia-manusia yang tidak mungkin dipilih semua manusia, hanya orang-orang yang diinginkan baik, yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita bersyukur, karena yang punya hubungan dengan Nabi pasti istimewa, yang punya hubungan dengan Rasulullah pasti mulia, yang punya ikatan dengan orang paling mulia, kekasih Allah, pasti dia akan dapat bagian kemuliaan barokah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tanya bangsa apa yang paling mulia, ya bangsa Arab, karena bangsa Arab adalah bangsanya Nabi Muhammad SAW. Manusia siapa yang paling mulia adalah manusia yang punya hubungan dengan Nabi, baik itu hubungan ikatan darah, ikatan sanad, ikatan cinta, ikatan akidah, ikatan syariat, atau umatnya. Bahkan semua yang punya hubungan dengan Nabi, mereka mulia. Semakin dekat hubungannya semakin mulia, semakin rapat hubungannya semakin mulia, semakin kuat hubungannya semakin mulia. Siapapun yang ingin dapat kemuliaan, maka tidak ada jalan lain untuk dapat kemuliaan dari Allah. Jalannya cuma satu, harus melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemuliaan didapatkan dari jalan lain kecuali harus lewat Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya terikat atau terbatas hanya satu jalur. Jalurnya cuma satu. Jika ingin dapat kemuliaan, jika ingin dapat rahmat, jika ingin dapat keselamatan, jika ingin dapat bahagia dunia dan akhirat, Allah kasih satu jalur, satu cara, satu pintu, nggak ada dua, cuma satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau cari kemuliaan lewat jalur lain, nggak akan dapat. Yang ada adalah kemuliaan semu, atau bahkan nanti adalah kehinaan. Na'udzubillah min. Kalau mau cari kemuliaan hakiki, kebahagiaan yang hakiki, sesungguhnya bukan cuma sekedar ucapan, tapi memang bahagia yang nyata. Tidak ada manusia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia, apalagi nanti di akhirat yang abadi. Tidak mungkin mereka dapatkan kecuali harus melalui satu manusia yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan, kebahagiaan akan didapat harus dengan rahmat Allah. Boten badhe angsal kemuliaan, kesenangan, kejabat, kedah lewat rahmatnya Gusti. Allah akan berikan kebahagiaan dengan rahmat, kasih sayang Allah. Kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, keistimewaan, bahkan keberhasilan, semuanya di dunia dan di akhirat secara hakiki tidak diberikan kecuali harus dengan rahmat Allah. Beri mereka itu dengan rahmatnya, kasih sayang Allah. Rahmat Allah lah yang menjadikan manusia bahagia. Rahmat Allah lah yang menjadikan manusia meninggal husnul khotimah. Rahmat Allah yang menjadikan manusia dosanya banyak diampuni dengan mudah. Rahmat Allah lah yang menjadikan manusia di akhirat selamat. Rahmat Allah lah yang menjadikan manusia bisa masuk surganya Allah. Tidak ada satupun manusia masuk surga kecuali harus dengan rahmat. Kita tahu itu, bahwa kesuksesan, kebahagiaan, bahkan sampai surga sekalipun tidak akan didapatkan kecuali harus dengan rahmat Allah. Nabi mengatakan tidak ada satu manusia pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini kuncinya cuma satu. Kuncinya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Allah yang menerangkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan
Tidak aku utus engkau wahai Rasul, tidak aku utus engkau wahai Nabi, kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi adalah rahmat Allah. Nabi adalah kasih sayang Allah. Nabi adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan ke alam semesta, bukan cuma manusia, alam. Jadi kalau semua ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses, ingin jadi orang yang masuk surga dengan selamat, maka caranya harus mendapatkan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, saya ulangi lagi, tidak mungkin manusia dapat rahmat Allah kecuali harus melalui pintunya, bahwa Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah miftah babi rahmatillah, kunci pembuka pintu rahmat. Pengen mlebu oleh rahmat, pintunya harus dibuka, kuncinya Nabi Muhammad SAW. Maka kemuliaan yang kalian cari di dunia maupun di akhirat tidak akan kita dapatkan kecuali harus lewat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tahu kalau ingin mulia harus punya ikatan dengan Nabi. Kalau ingin mulia harus melalui jalur kepada Nabi. Kalau ingin mulia maka harus punya hubungan selalu dengan orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita ketahui setiap yang punya hubungan dengan Nabi pasti akan mulia. Setiap yang punya hubungan dengan Nabi pasti akan, paham ya? Pahami. Kalau kita mau tanya, umat yang paling mulia siapa? Umat Nabi Muhammad. Sahabat yang paling mulia siapa? Sahabat Nabi Muhammad. Keturunan yang paling mulia siapa? Keturunan Nabi Muhammad. Pewaris yang paling mulia siapa? Pewaris Nabi Muhammad. Bangsa yang paling mulia mana? Bangsa yang ada Nabi Muhammad. Dan semua bahasa yang paling mulia apa? Bahasa yang digunakan Nabi Muhammad. Pakaian yang paling istimewa apa? Pakaian yang dulu dipakai Nabi Muhammad. Tempat yang paling mulia mana? Tempat yang diinjak Nabi Muhammad. Jadi semua yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad itulah yang paling mulia. Paham betul? Berarti Pak Kapolten yang kata saya harus ngomong, harus jelaskan supaya jangan salah paham. Sekarang banyak statement, ucapan-ucapan yang kadang-kadang orang bingung. Memang hadis Nabi SAW, Nabi telah menggambarkan nanti di akhir zaman akan muncul doa ila abwabi jahannam. Para dai ceramah, tapi mereka ngajak ke pintu-pintu neraka jahanam. Alhamdulillah, dai bukan ilallah. Dai orang dakwah, ngajak, nasihati, tapi bukan mengenal Allah, mencintai Nabi Muhammad, tapi secara nggak sadar orang itu ceramah ngajak orang ke pintu-pintu jahanam. Tapi ceramahnya nggak ngomong yuk masuk neraka, enggak. Ceramahnya bawa kalimat, kata Nabi, yuhaditsunakum bima lam yuhaditsunakum wa antum wala aba'ukum min qabl. Mereka akan menceritakan atau menyampaikan statement yang dulu kalian dan orang-orang tua dulu kalian nggak pernah ngomong. Laka wong biyen ngomong model ini nggak ada. Kiai-kiai ulama dulu nggak ada yang ngomong begitu. Tiba-tiba muncul kalimat baru aneh, statement yang tidak pernah didengar sebelumnya, yang bertentangan dengan ulama-ulama salaf maksudnya, yang tidak pernah diucapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba seperti apa? Seperti gamis adalah pakaian adat Arab. Abu Jahal gamisan. Berarti gamisan kayak Abu. Ini nggak pernah didengar ini. Nggak ada kiai dulu ngomong gitu. Sorban adat Arab, bukan sunnah Nabi. Sorbanan Abu Lahab saja sorbanan. Jadi kalau pakai sorban bukan kayak Nabi, Abu Jahal juga sorbanan. Berarti kayak Abu Jahal juga sorbanan. Masya, ini kiai-kiai dari dulu ribuan kiai alim bahkan aulia nggak pernah ngomong macam. Tiba-tiba muncul macam itu. Makanya saya tadi ngomong, pakaian yang mulia adalah pakaian yang dulu dipakai Nabi Muhammad SAW. Tempat yang mulia adalah tempat yang dulu diinjak Nabi Muhammad SAW. Bahasa yang paling mulia adalah bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ajaran sunnah yang paling mulia adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Bukan cuma itu, Allah yang terangkan dalam Al-Quran. Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah contoh paling baik untuk semua manusia dari zaman kapanpun, dimanapun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah yang mengatakan, Masya Allah, masa mau dilawan ini Al-Quran? Masa mau ditentang ini Al-Quran? Masa mau dikalahkan dengan statement manusia? Al-Quran pasti benar, bahkan Allah maha benar. Allah maha benar. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian semua manusia pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Uswah, contoh, suri toladan, hasanah, yang baik. Berarti contoh terbaik ada pada Nabi Muhammad SAW. Yang menyebutkan bukan Nabi sendiri, bukan, tapi Allah. Allah yang mengatakan uswah hasanah ada pada Nabi Muhammad. Contoh terbaik, suri toladan paling istimewa yang harus kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak apa-apa, hujan rahmat, insya Allah tetesan hujan yang nempel ke kita menjadikan dosa kita diampuni. Tetesan yang nempel ke tubuh kita menjadi hati kita yang kotor bersih, insya Allah. Tetesan hujan yang turun menjadikan rahmat sehingga kita selamat dunia akhirat, insya Allah. Tetesan hujan yang turun ini menjadikan selamat masyarakat lingkungan sini, insya amin Allahumma. Maka hujan turun, maka ada satu keterangan, bahkan saya dengar dari Habib Umar guru saya, saat hujan turun doa mustajab. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni, semua kesalahan kita dimaafkan. Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga akidah kita, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang paling baik terhadap Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang bisa membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang selalu dapat senyum dan ridho Nabi Muhammad. Amin. Kita semua yang hadir, orang tua kita, keluarga kita, keturunan kita, santri-santri kita semuanya menjadi umat terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Balik lagi, berarti kalau kita mau mengatakan yang terbaik, maka ukurannya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada nisbah, karena Allah yang mengatakan Nabi adalah contoh terbaik, Allah yang menjelaskan Nabi adalah contoh berarti kalau kita mau mencontoh apapun yang ingin menjadi terbaik, contohlah Nabi Muhammad SAW. Cara ngomong, ya contohnya Nabi Muhammad. Bahasa yang indah, akui tidak diakui, walaupun itu bukan bahasa kita, bahasa Arab, bukan bahasa kita. Bahkan orang Islam di Indonesia masih banyak yang belum bisa bahasa Arab, tapi harus mengakui bahasa termulia adalah bahasa Arab. Suku bangsa termulia dari dunia adalah suku Arab. Paham ya? Bani, kabilah suku Arab yang termulia adalah suku Bani Hashim yang ada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan cintailah Arab karena 3 hal. Hibbul Arab li thalatha. Cintai bangsa Arab atau Arab karena 3 hal. Nabi yang nyuruh. Bahkan dalam riwayat lain, Imam Suyuti meriwayatkan hadis, bughdul Arab nifaq wa bughdul ahlil bait kufur. Benci bangsa Arab termasuk munafik. Nabi yang ngomong loh, bukan Habib Mahdi. Benci bangsa Arab termasuk munafik. Bahkan benci keluarga Nabi bisa menyebabkan kufur. Ini Nabi yang mengatakan. Bughdul Arab nifaq wa bughdul ahlil baiti kufur. Ahibbul Arab li thalatha li anni Arabi. Cintailah Arab karena 3 hal. 1, karena saya bangsa Arab. Nabi Muhammad bangsa Arab. Bangsane Nabi ini jenengan itu Arab. Bisanya kok sedikit Arab sih? Kok bangsane Nabi ini kok? Kalau cinta Nabi, semua yang punya hubungan Nabi harus dicintai. Kalau cinta Nabi, semua yang punya ikatan dengan Nabi harus dicintai. Umat Nabi Muhammad kita cintai karena Nabi Muhammad. Ini nggak apa-apa tuh. Siapapun umatnya, yang ahli ibadah, yang bukan ahli ibadah, yang istiqomah atau yang belum istiqomah, yang maksiat atau yang taat, karena itulah umat Nabi Muhammad kita cintai semuanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Sahabat Nabi, karena itu sahabat Nabi kita cintai semuanya. Sahabat yang sepuh, yang nggak sepuh, yang muda, semuanya. Muhajir, Ansor, yang masuk Islam setelah Fathu Mekah atau sebelumnya, semua sahabat kita nggak pilih-pilih. Karena itu sahabat Nabi kita cintai semuanya karena Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi, keturunan Nabi, karena itu cucu-cucu Nabi, keturunan Nabi kita cintai siapapun, yang baik, yang nggak baik, kita cintainya bukan karena baiknya, bukan karena alimnya, tapi kita cintainya karena mereka adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Mencintainya karena Nabi, bukan karena si orangnya. Cintainya karena Nabi. Kalau umatnya ada yang baik, ada yang nggak baik, cintai semuanya. Sahabat, ada sebagian sahabat yang baik, ada yang nggak baik. Sebelum Islam ada yang malah jadi membunuh sahabat Nabi, tapi setelah Islam sudah menjadi sahabat, cintai semuanya. Umat Nabi ada yang baik, gak baik, karena itu umat Nabi semuanya kita cintai. Pewaris Nabi begitu, semuanya kita cintai. Ahlul bait Nabi, cucu Nabi juga gitu, siapapun orangnya kita cintai. Kalau perbuatannya gak baik, kita benci perbuatannya saja, orangnya jangan. Kalau perbuatannya gak baik, kita nggak bisa terima, melanggar aturan Nabi, kita nggak terima. Tapi perbuatannya saja, orangnya tetap kita cintai. Jangan salah, ini enggak, ini maaf, kadang-kadang dicari kesalahannya untuk menjelekkan orangnya, bukan menjelekkan kesalahan, menjelekkan orang, memfitnah orangnya, menjatuhkan orangnya bahkan. Berarti benci sama orangnya. Naudzubillah min. Jangankan benci sama ahlul bait, benci sama umat Nabi saja. Umat Nabi siapapun itu, kalau benci orangnya, kita salah, kita bahaya. Nabi sedih, umatnya dibenci, Nabi sedih. Kalau ada ahli maksiat, kita ingkar sama maksiatnya, tapi sama orangnya kita cintai, kita doakan biar hidayah, kita nasihati biar baik, bukan dibenci. Naudzubillah min. Ini kadang-kadang kualik. Benci satu paham yang diserang pakaiannya, benci satu paham yang diserang gamisnya, benci satu paham yang diserang imamahnya. Ini gamis, imamah, pakaian Nabi, sunnah Nabi kok diserang? Kalau kita nggak senang orang yang radikal, yang keras, yang selalu kafir, bunuh, itu kan naudzubillah min dzalik, oke? Buludan, syirik, bid'ah, tahlil, syirik, bid'ah. Kita nggak setuju. Siapa yang setuju dengan paham ini? Bukan ahli sunnah ini. Kadang-kadang bom, pemerintah sekarang nggak sah, pemerintahan kafir. Wah, ini nggak ada, ini nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Paham ya? Kalau nggak senang dengan pahamnya, jangan serang pakaian mereka. Karena yang ngomong keras radikal itu gamisan, sih diserang gamisnya ya goblok. Oh, gamis pakaiannya kan Nabi kok. Yang kita serang, yang kita tidak tolerir adalah pahamnya. Hati-hati loh, paham radikal ini nggak bagus. Bukan gamis, cadar, imamah, diserang jenggot. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, paham ya? Jangan ke bawah-bawah. Kita tetap istiqomah. Semua umat Nabi kita cintai. Jangankan ulama, kita hormati semuanya. Yang sepaham sama kita, nggak sepaham sama kita, kita tetap cintai karena darahnya ulama racun. Ngerasani ulama, walaupun ulamanya lagi maaf, kadang-kadang lagi aneh. Statementnya aneh, benci sosoknya haram, benci sosoknya haram, tapi statement yang nggak benar, yang bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan mayoritas ulama, kita jelaskan statement yang salah, kita pahamkan supaya umat nggak berbawa salah. Tapi orangnya sebagai umat Nabi, apalagi ulama, tetap kita cintai karena mereka adalah ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gamblang enak kalau begini, nggak ada benci sama orang, nggak ada Nabi ngajarkan benci sama orang, nggak ada. Kalau ada orang yang ngajarkan benci sama orang, berarti dia salah, nggak ngikutin Nabi. Kita benci sama kemungkaran, iya, orangnya nggak boleh kita benci sampai kapanpun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tadi Nabi mengatakan cintai Arab karena 3 hal. Cintai Arab karena 3. Yang pertama, karena aku Nabi Muhammad adalah dari bangsa Arab, dari bangsa. Yang kedua, li'anna lughatul Qur'an Arabiyyah, karena Quran menggunakan bahasa. Ternyata setelah diteliti, kenapa Quran mau pakai bahasa Arab?
seluruh pakar bahasa di dunia meneliti, ternyata bahasa yang paling indah dan sempurna serta kompleks, nggak pernah ngadopsi dari bahasa lain, cuma bahasa Arab. Justru bahasa lain banyak ngadopsi bahasa Arab. Nih, Indonesia ngomongin apa hebat mau bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab itu, majelis bahasa Arab itu, para hadirin bahasa Arab itu. Iya nih, assalamualaikum tidak, selamat pagi, selamat bahasa Arab itu. Semuanya bahasa Arab. Hatta di lembaga tertinggi Dewan Permusyawaratan Rakyat itu Ro'iyah itu masyarakat. Permusyawaratan musyawarah Arab kabeh. Bahasa Arab. Iya nih. Malah kadang-kadang karena wong Jawa ngomong bahasa Arab itu ora fasih, dadine Hasan jadi Kasan. Husain jadi Kusen, umumnya siapa? Umumnya Pak Kusen. Orang apa? Aslinya bahasa Arab, aslinya Kusen. Cuman wong Jawa ngomongnya salah, orang dibenernya kayak masalahnya. Salah orang dibener, padahal kalau dibenerkan bisa. Paham ya? Salah orang dibenernya, keterusan jadi salah. Haromen jadi Karmen. Haromen jadi Umay siapa? Umay Pak Karmen. Si misalnya Karmen aslinya Haromen, cuman mudahnya Karmen karya. Paham ya? Artinya semuanya bahasa ini kadang-kadang ngadopsi dari bahasa Arab. Indonesia ngadopsi bahasa Arab banyak, bahasa Inggris juga. Indonesia nggak punya. Ponsel, handphone itu bahasa Arab ngambilnya, bahasa Inggris ngambilnya Indonesia. Mau bikin telepon, jauh, pon hubungan jarak jauh, telepon. Tapi kan bahasa Inggris telepon. Atau sekarang bukan pakai tele, pakainya sel, ponsel. Pakai ponsel atau tangan, apa yang pegang tangan, hand. Mana Indonesia bahasa sendiri, mana nggak bisa ngadopsi. Yang baru-baru nggak punya sesuatu yang baru, nggak munculkan bahasa sendiri. Malah kadang-kadang bahasa daerah lebih komplit daripada bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab ada semuanya. Hatta yang modern nggak mau di Arab telepon nggak bilang handphone, nggak jawal, bahasa sendiri. Motor tambahin taman butuh jawalah. Jawal itu sesuatu yang dibawa pergi kemana-mana, yang buat hubungan. Bahasanya sendiri, nggak mau ngadopsi karena sempurna. Bahkan bahasa Arab ini kadang-kadang diterjemahkan dengan bahasa asing, ketemu nih kangelan. Coba zawaj tuka, wangkah tuka, zuat sama nikah. Ayo artinya beda loh, tapi nikah, kawin, angel. Nerjemahkan Al-Quran kalau pakai bahasa terjemahan saja, nggak pakai tafsir, ya nggak artinya. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa kompleks, sehingga kita tahu kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mendekati kesempurnaan dan mandiri serta kompleks. Gusti Allah salah pilih orang. Ini Indonesia apa Jawa paling kompleks, mungkin Quran bahasa Jawa. Ya gitu. Ini Indonesia bahasanya indah, bagus, kompleks, maka mungkin Quran turun dengan bahasa. Tapi Allah tahu Arab lebih kompleks, Allah pilih Al-Quran dengan bahasa Arab. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ada manusia bangsa yang lebih indah dari bangsa Arab saat itu, mungkin Allah pilih bangsa lain, bukan bangsa Arab. Ini enggak bahasanya. Kenapa Nabi diutus ke Arab? Karena Arab banyak jahiliyahnya. Ini bahasa ini keluar dari orang Barat yang menghina Islam. Pendapatnya orang-orang Barat, kenapa Nabi diurus di Arab? Karena Arab itu suatu paling banyak jahiliyahnya banget. Bukan itu ternyata alasannya. Kalau cuma jahiliyah alasannya bukan. Karena bangsa yang terbaik adalah bangsa Arab, sehingga diutuslah Nabi sebagai bangsa yang memahamkan atau menjelaskan Islam dengan bahasa yang kompleks. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ketiga, dengarkan yang ketiga nih. Masih sanggup dengarkan? Pan bubar ya udah, kan percuma ya. Bubar balik udah. Gini lanjut ya. Yang tadi kata Nabi cintai Arab karena tiga hal. Karena saya bangsa Arab, Nabi Muhammad. Yang kedua karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga karena bahasa ahli surga. Li'anna lughatu ahlil jannah Arabiyah. Karena bahasa orang-orang yang mulia, bahasa orang yang diselamatkan oleh Allah, bahasa penghuni surga, mereka akan menggunakan bahasa Jadi ini sengit bahasa Arab, kaya-kayanya kan mlebu surga kangelan. Iya,
Lompan bahasa Arab terus nang surga sengit bahasa Arab. Pimen berarti. Walaupun orang bisa, sing penting aja sengit. Walaupun orang bisa, sing penting aja. Nggih, saya kedatangan tamu. Oh, kakaknya Habib Agil loh. Kakaknya Habib Agil, Habib Muhammad. Cerita ke saya, Bib, saya sowan ke satu tempat di daerah Jawa Barat, Cirebon Kabupaten sana. Setelah saya sowan ke rumah orang, dulu sama kita bagus, setiap saya main pasti syahih, ngobrol, guyonan, rahat. Pasang ngaji, gorosi jiwa, berubah. Si berubah pimen, Wahabi, itu Wahabi, ini Wahabi, anti maulid, anti Habib. Siapa? Ahli sunnah. Tapi aneh kenapa? Saya masuk, salaman. Assalamualaikum, saya haji, sehat, bekhair. Saya mau bekhair-bekhairan, Bib. Dari ngomong, bahasa Jawa berapa bahasa Sunda. Bekhair ke bahasa Arab, kita orang Jawa, orang Sunda nggak usah pakai bekhair-bekhairan. Satu. Tadinya nggak ada masalah, orang biasa ngomong biasa. Bekhair itu bahasa Arab kan. Terus jenengan kopi nopo teh syahih mawon ngomongnya aja bahasa Arab syahih Habib Muhammad ini ngomong aneh sampai bahasanya nggak mau dipakai denger saja marah aja mau Arab kita orang Islam Indonesia bukan Islam Arab. Astagfirullah, tertanam sampai kebencian saat orang ngomong bahasa Arab saja dilarang. Akhirnya kata Habib Muhammad, wallahi begitu masuk bikin saya anak pulang, tinggalkan. Ini orang sudah benci, bukan benci bahasanya, tapi benci Arabnya, bahkan benci bahasa yang digunakan Nabi, benci bahasa Al-Quran. Maka orang yang benci Arab tadi nifaq, na'udzubillah min. Kata Habib Muhammad, ngobrol bahasa guyunan suwe, bahasa saiki ngomong bukan orali, ngomong syahih, orali, ngomong apa ini? Sampai segitunya bencinya, Masya Allah. Bisa jarek-jarek Habib, urip nang Indonesia, khusus nang Arab. Lah kowe iki umrohe nang Indonesia bae jemaring. Madhep Ka'bah aja maring Arab. Madhep aja maring Ka'bah nang Arab kan? Aja Arab-Araban. Mana? Madhep maring Borobudur. Iya, kalau kita mau gitu-gituan akhirnya kacau kan. Lo bahasane Arab, bahasane Quran. Sing sampean ngaji, sing kiyaine ngaji bahasane Arab kabeh kita. Tapi kok bisa disamain bahasa Arab sih? Mau pakai boleh, nggak pakai boleh, yang penting jangan benci. Kan dengan bahasa daerah hidupkan, sebarkan bahasa daerah dengan baik, tapi jangan benci bahasa karena itu bahasa Al-Quran. Mau nggak mau dengan akhirat pakai nang kuburan takon ini bahasa Arab. Man robuka, yuk nih. Akhir kira-kira nakon ini man robuka apa bahasa Inggris? Ya Allah, Ana sampaikan ini karena sekarang ada gerakan dari atas ke bawah yang ingin memisahkan semua yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahasanya mulai dikritik, pakaiannya mulai dikritik, bangsanya mulai dikritik. Kalau memang sekarang bangsa Arab perang ribut, itu memang diadu domba sama orang-orang kafir. Mereka nggak ingin perang sebetulnya, tapi kondisi dan ini sudah sunnatullah. Nabi sudah kasih gambaran. Nanti perang, jangankan di Arab semuanya. Jangan mentang-mentang kita sedang aman loh, sombong, hati-hati loh. Jangan mentang-mentang kita sedang aman terus sombong ngecek Arab loh, hati-hati nanti kualat loh. Sekarang sudah mau ada gesekan nih, naudzubillah nih. Gara-gara kesombongan muncul gesekan. Gara-gara statement sombong kadang-kadang yang dibawa marah ya gesekan kami takut. Umat Islam Indonesia bentrok ribut, naudzubillah min. Jangan sampai terprovokasi. Kalau belum bisa bahasa Arab nggak apa-apa, nggak wajib. Sing penting sholatnya bener, fatihah bener. Bahasa ngomong nggak usah bahasa Arab, bahasa Jawa bener apa-apa. Sing penting aja seni bahasa. Iya gini. Kita nggak bisa orang-orang kampung ini ngomong bahasa Arab nggak fasih, nggak apa-apa. Yang penting fatihah harus fasih. Fatihah itu syaratnya atau rukunnya sholat, rukun harus bener fatihahnya. Yang lainnya belum bisa nggak apa-apa. Yang penting kita tetap cinta sama Al-Quran yang berbahasa. Anak maning si model gara-gara bebas bahasa jangan ngikuti Arab, ambil Islamnya buang Arabnya. Ada kalimat itu soalnya, ambil Islamnya buang. Di daerah mana nih, Tangerang apa ada sholat sudah banyak nih jamaahnya. Sudah hampir 300 sekian di kampung itu sholatnya. Kalau kita kan bahasa Arab Allahu Akbar, okay? Mereka itu sholatnya Allah Maha Besar. Ada, nggak percaya? Aku tunjukkan YouTube-nya. Sholatnya pakai bahasa Arab.
Katanya kan Islam itu untuk seluruh dunia. Kita ambil Islamnya, buang Arabnya. Buang sholatnya nganggo bahasa Indo. Sampai ini pakai sholat bahasa Sunda. Allah Maha Besar apa bahasanya? Hah? Allah Maha Agung. Nanti di sana bahasa Jawa, oh, kacau balau. Nanti naudzubillah min. Islam nggak bisa lepas dengan Arab, karena Al-Quran selalu dengan bahasa Arab. Boleh kita terjemahkan, boleh, tapi tetap Arabnya jangan kita buang. Paham ya? Baca kitab ya bahasa, walaupun nanti ada terjemahnya, tapi tetap bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa kompleks, maka Nabi suruh cintai Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena Nabi Muhammad adalah bangsa Arab. Yang kedua, karena Al-Quran bahasa Arab. Yang terakhir, karena bahasa penghuni surga, bahasa orang yang sukses, bahasa orang yang mulia, berarti bahasa orang yang selamat, bahasa yang orang dapat ridho Allah adalah bahasa A. Makanya monggo hati-hati, jangan tertanam kebencian kepada orang-orang yang harus kita cintai, malah harus kita cintai malah diberi kebencian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, insyaallah. Selamatkan umat Islam, persatukan umat Islam yang ada di Indonesia. Silahkan beda pilihan, beda presiden, beda monggo bebas. Gak ada yang melarang-larang, haknya, tanggung jawabnya di akhirat sendiri-sendiri. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai bermusuhan sesama umat Islam. Jangan sampai saling membenci. Karena ini semuanya adalah umat Nabi Muhammad yang wajib kita cintai karena Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ridho kepada kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menjadikan wasilah supaya umat Islam yang ada di Indonesia selamat, insyaallah. Jangan ada pecah belah, insyaallah. Kita niatkan setiap maulid, setiap sholawat, setiap pengajian, doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Persatukan umat Islam yang ada di Indonesia, jangan sampai tercerai-berai. Yang rugi Islam, yang rugi Muslim, yang sedih Nabi Muhammad SAW. Kalau ribut terus, yang sedih Nabi. Ini Nabi Muhammad sedih, kira-kira kolu ente gawe sedih Nabi Muhammad, masya Allah. Tega banget sih bikin sedih Nabi. Nabi itu paling sedih kalau lihat umatnya pecah. Nabi itu sedih kalau lihat umatnya ribut. Jangan sampai ribut. Jangan ada statement yang bikin ribut. Kita redam. Kita cintai semua karena Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.